Jadi guys, baru-baru ini media sosial sedang ramai membicarakan tentang peristiwa penganiayaan yang menimpa seorang aktivis kontras, yaitu Andri Yunus, di mana beliau disiram menggunakan air keras oleh dua oknum pelaku yang berboncengan sepeda motor di kawasan Salemba pada 12 Maret 2026 lalu, sekitar pukul 23.00. Nah, apa sebenarnya yang terjadi dan yang menjadi penyebab sampai beliau mengalami penganiayaan tersebut? Yuk kita simak kronologisnya di Bilik Setiawan. Tapi sebelum masuk lebih jauh, buat kalian yang belum subscribe, yuk langsung aja subscribe sekarang juga, biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya yang tentunya banyak pesan-pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Ya udah, kalau udah siap, langsung aja kita bahas di kejadian. Andri Yunus ini merupakan aktivis sekaligus wakil koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Dan beliau aktif menyuarakan isu pelanggaran HAM. Sebelum beliau bergabung dengan Kontras, Andri bekerja di LBH Jakarta di tahun 2019 sampai tahun 2022 lalu dan berfokus pada advokasi hukum publik. Sementara di Kontras, Andi ini dikenal sebagai aktivis yang sering menyuarakan kritikannya terhadap kebijakan negara, terutama yang berkaitan dengan sektor keamanan. Dan baru-baru ini, beliau aktif dalam menyuarakan kritikannya terhadap wacana revisi Undang-Undang TNI yang dinilai berpotensi memperluas peran militer di ranah sipil. Nah, actionnya waktu itu, ketika rapat sedang berlangsung membahas revisi tadi, dia masuk ke dalam rapat yang sedang berlangsung dan di situ beliau menyatakan protesnya di depan semua peserta rapat. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan. Lalu beberapa hari sebelum kejadian penyiraman itu, tepat di tanggal 9 sampai 12 Maret 2026, Andri ini sempat mendapat telepon dari beberapa nomor telepon yang nggak dikenal, tapi dia abain aja itu, mungkin hanya spam gitu kan. Tapi tepat di hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 sekitar pukul 15.30 nih, di situ dia menghadiri acara podcast bersama staf YLBHI, yaitu Zainal Arifin. Nah, dalam podcast itu dia membahas tentang remiliterisasi dan judicial review Undang-Undang TNI. Nah, setelah acara tadi dia pulang tuh, dia melewati Jalan Salemba 1, lalu lanjut lagi melewati kawasan Talang, dan tiba-tiba dari kejauhan tampak ada sepeda motor berjenis Beat warna hitam yang dikendarai oleh dua orang itu jalan dengan melawan arus. Lalu tepat ketika dua kendaraan ini, Andri dan motor Beat tadi berpapasan, pelaku yang dibonceng tadi tiba-tiba menyiram air yang diduga air keras ke wajahnya Andri. Sontak cairan tadi tuh mengenai sisi tubuh kanan Andri, termasuk bagian mata, wajah, dada, dan tangannya sampai melepuh. Andri pun berteriak kesakitan di situ sampai dia turun dari motornya, dan motornya pun dia biarin aja jatuh ke aspal. Andri ini terus berteriak kesakitan, kepanasan, dan dia juga berteriak air keras gitu tuh. Sementara kedua pelaku tadi langsung melarikan diri menuju ke Jalan Salemba Raya. Lalu saat kabur, diduga pelaku tadi menjatuhkan sebuah gelas berbahan stainless steel yang kemungkinan gelas itulah yang digunakan untuk membawa cairan tadi. Nah, mendengar teriakan Andri yang begitu kencang, masyarakat sekitar pun langsung tuh datang dan berkumpul. Mereka mendekat ke arah Andri. Tapi warga yang datang ini bingung apa yang harus mereka lakuin karena takut menyentuh badannya Andri kan yang udah mulai melepuh gitu. Bahkan pakaian yang dipakai Andri pun sampai meleleh di situ. Nah, dalam kondisi kesakitan itu, Andri ini ngelepas bajunya tuh yang udah rusak. Terus dia tinggalin aja tuh di lokasi.
Lalu dia berusaha ngambil motor dan tasnya. Dan waktu dilihat nih dari rekaman CCTV, Andri ini sebenarnya udah diikuti tuh sama pelaku tadi. Jadi bukan sengaja berpapasan gitu kan, bukan secara kebetulan. Nah, lalu mengetahui kejadian yang menimpa Andri, kedua temannya Andri ini yang bernama Rizky sama Hardingga itu langsung membawa Andri ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menggunakan sepeda motornya sekitar jam 23.48 dan Andri langsung mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan diagnosis awal, Andri ini dikatakan mengalami luka bakar sekitar 24%. Dan saat ini dia udah ditangani sama 6 dokter spesialis, termasuk spesialis mata, THT, syaraf, tulang, dan penyakit dalam. Andri pun juga dijadwalkan akan menjalani operasi mata tuh berupa transplantasi membran amnion untuk memperbaiki jaringan matanya yang rusak. Nah, lalu menurut koordinator kontras Dimas Bagus Arya, beliau ini mengatakan dalam peristiwa tersebut tidak ada satupun barang Andri yang hilang. Dan ini menurutnya diyakini kalau peristiwa tersebut bukan sebuah bentuk perampokan atau pembegalan gitu kan buat ngambil harta benda milik Andri, tapi ini jelas bentuk intimidasi yang dilakukan oleh oknum tertentu. Dan ini mungkin masih berkaitan tuh dengan isu yang sedang diangkat oleh Andri saat ini. Dan menurut Kontras juga, pelaku penyiraman tadi ini merupakan pengendara motor yang memiliki ciri-ciri dia pakai kaos hitam dengan kombinasi putih biru dan celana gelap juga tuh yang diduga jeans. Tapi sayangnya dia menggunakan helm tuh, jadi nggak kelihatan tuh wajahnya. Sementara pelaku yang dibonceng itu pakai masker buff, jadi wajahnya pun nggak kelihatan tuh. Tapi meskipun diketahui ciri dari pakaian yang dipakai mereka, tapi tetap aja sulit untuk menemukan pelaku tersebut karena selain pada malam hari gitu kan gelap, ditambah juga wajah mereka ini tertutup helm sama masker buff tadi gitu. Nah, insiden ini nih menjadi sorotan publik banget tuh, terutama rekan-rekan Andri yang juga sesama aktivis. Karena nantinya kan nggak menutup kemungkinan apa yang dialami oleh Andri ini bisa aja terjadi sama siapapun nih. Kalau saja mereka ini terlalu vokal dalam bersuara, itu bakal langsung ditertipin dengan cara yang tidak manusiawi. Nah, lalu koordinator kontras tadi yang bernama Dimas ini juga mendesak aparat tuh untuk segera mengungkap pelaku di balik itu semua. Karena menurutnya pelaku ini dapat dijerat dengan pasal percobaan pengeksekusian karena serangan yang dilakukannya ini tepat setelah Andri pulang bekerja untuk kepentingan HAM gitu kan. Nah, ada lagi nih informasi yang beredar, setelah kejadian penyiraman tadi, muncul tuh tiba-tiba pria misterius tuh, yang disebut-sebut pria ini berambut pelontos. Bahkan seorang warga juga ada tuh langsung ngomong di situ, ini dari Kontras ya, dari LBH ya. Padahal Andri kan belum sempat tuh ngasih tahu dia ini siapa, kerja di mana, bahkan dia nggak pakai name tag tuh di situ kan. Tapi orang ini tahu kalau Andri ini bekerja di Kontras dan baru saja pulang dari kantor LBH, dan ini dianggap mencurigakan gitu kan. Tapi pihak Kontras sendiri belum tahu tuh siapa sosok yang dimaksud ini, karena memang belum ada petunjuk nih tentang informasi tadi. Nah, dari kasus ini Indonesian Corruption Watch atau ICW mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah konkret melalui 4 poin penting, yaitu yang pertama, pemerintah Indonesia harus bisa mengungkap dan bertanggung jawab dalam menangani kasus dan langkah-langkah perlindungan tuh terhadap masyarakat yang akan menyuarakan kepentingan masyarakat, termasuk para pembela HAM. Lalu tuntutan kedua, pihak berwajib juga harus segera menangkap para pelaku dan semua pihak yang terlibat dalam peristiwa tadi, termasuk aktor intelektualnya di balik peristiwa tadi gitu. Kemudian yang ketiga, harus melakukan langkah konkret dalam menjamin keselamatan dan memberikan perlindungan terhadap para pembela HAM lainnya. Kemudian yang keempat, pemerintah Indonesia juga memastikan tuh pemulihan secara menyeluruh dan menjamin perawatan medis terbaik dan rehabilitasi bagi korban dan keluarga korban atas serangan yang dialami, termasuk mengganti kerugian materi maupun imateri. Dan tentunya dari peristiwa ini kita berharap mudah-mudahanlah cepat terungkap gitu kan siapa pelaku dari peristiwa tersebut, dan aktivis Andri pun segera mendapatkan hak-haknya, dan yang paling penting beliau dapat segera pulih kembali, amin. Oke guys, itu tadi kronologis penyiraman Andri Yunus, seorang aktivis Kontras yang disiram air keras oleh dua pelaku pesepeda motor di kawasan Salemba. Karena memang
Saat itu Andri ini lagi aktif-aktifnya tuh dan vokal banget dalam menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap revisi Undang-Undang TNI yang dinilai memang berpotensi memperluas peran militer di ranah sipil. Nah, gimana menurut kalian guys? Boleh banget tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih udah menyimak. Gua Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.